Esther dicintai oleh raja, tetapi dia tidak memakai cinta itu untuk sesuatu yang egois. Dia memakai cinta itu untuk berkat bagi segala bangsa, untuk memelihara pekerjaan Tuhan. Saudara, kalau teringat akan Musa ya, ketika Musa itu melihat Tuhan murka pada bangsa yang dipimpinnya, dia mengatakan, Tuhan, kalau engkau berkenan kepadaku, ampuni mereka. Kalau engkau berkenan padaku, lihatlah aku dan berkenanlah akan mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, melihat Musa, kita melihat teologi mediator. Nantinya Bapak yang melihat Kristus, karena dia mengasihi Kristus, karena dia berkenan pada Kristus, maka dia mengampuni kita yang ada di dalam Kristus. Seolah-olah Kristus mau mengatakan, Bapak, lihatlah aku, jikalau engkau berkenan kepadaku, biarlah engkau juga berkenan pada mereka, ampunilah mereka. Saudara-saudara sekalian, Esther menjadi mediator, dia memberikan dirinya untuk akhirnya mewakili seluruh bangsanya, dan dia seolah-olah mengatakan, Raja, jikalau engkau berkenan kepadaku, selamatkanlah umatku. Lalu kemudian Haman mati, tetapi ceritanya belum selesai, saudara. Beberapa bulan kemudian, mungkin mereka tunggu kok raja diam-diam aja ya, raja nggak gerak. Hamannya sih udah mati, saya sih sudah nggak ada masalah, tapi bangsa saya ini masih binasa nanti. Karena tunggu bulan Adar sudah dekat. Lalu kemudian pasal 8, dikatakan sekali lagi Esther menghadap kepada raja, dan dicatat di sana bahwa Mordekai sudah mendapatkan jabatan yang tinggi, karena diketahui saudaranya Esther. Kita melihat bahwa di sini Esther mengatakan kalimat lagi kepada raja. Saya akan bahas buat saudara, ini penting. Ayat yang keempat. Maka raja mengulurkan tongkat emas pada Esther, bangkitlah Esther dan berdiri di depan raja, serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja dan raja berkenan pada hamba, hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua daerah kerajaan. Karena bagaimana hamba dapat melihat malapetaka yang menimpa bangsa hamba, dan bagaimana hamba dapat melihat kebinasaan sanak saudara hamba. Menarik ya saudara, ayat ke-6 ini. Ini kalimat dari siapa saudara? Saya mengajak saudara membuka Kejadian pasal 44. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku. Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Esther mengatakan nasib malang yang menimpa bangsanya. Di sini perkataan Yehuda kepada Yusuf yang saat itu menjadi raja. Yehuda pada waktu itu mau melepaskan Benyamin. Benyamin sedang ditawan. Lalu sekarang Yehuda berkata kepada Yusuf yang saat itu berpura-pura dia menjadi seorang pejabat yang kecurian piala. Sekarang Yehuda mengatakan, tolong jadikan aku budak. Aku nggak bisa melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Aku harus mengadakan pembelaan ini. Yehuda berkata kepada seorang petinggi raja, mau menyelamatkan Benyamin. Esther seorang Benyamin berbicara kepada raja kalimat yang mirip untuk membebaskan Yehuda. Yehuda pernah menolong Benyamin. Sekarang kita melihat Benyamin peduli pada Yehuda. Satu hal yang sangat indah, saudara. Tuhan berkata kepada Kain, menanyakan Habel, dan Kain berkata, apakah aku penjaga adikku? Gua gak peduli, saya gak peduli sama orang lain. Ditutup dengan kalimat Yusuf yang menunjukkan dia sangat peduli sekali kepada saudara-saudaranya. Yusuf bukan seperti Kain. Dan kita melihat keturunan selanjutnya, Esther. Dia seorang Benyamin. Dia peduli kepada saudaranya, orang Yehuda. Yehuda pernah membela Benyamin. Sekarang seorang Benyamin membela Yehuda.